dikuli nek sekarang. Yes. Terus Pokoknya judulnya viral. maksudnya emang ke masyarakat tuh sukanya nyari yang gede-gede, nyari yang gede-gede tapi yang kecil tuh lebih dicari lagi gitu kan. Info mulai 1 Januari 2024 TPS yang tutup permanen. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Nyuwun nganu. Wedang Poncoroso. Oh iya, bentar apa? Bentar. Ampun es. Nggih. Tak lingguh iki. Assalamualaikum. Salam, Mas. Halo Pak. Kuncoro, Mas. Pak Kuncoro. Ah, nggih. Ada apa Pak kesini? Wedangan. Oh wedangan. Soalnya Wedangan. sering, maksudnya Karang Taruna kan sering kesini gitu. Ah. Belum pernah lihat Bapak. Oh gitu ya. Iya. Mampir. Kesibukannya apa Pak? Saya. Iya. Saya di Komisi A Komisi A. sekarang ya, DPRD. DPRD Kota. Iya. Dari fraksi apa Pak? PKS. Fraksi apa? Oh iya bener ya fraksi ya. Iya, harus Nah, ikut fraksi. Iya, kalau enggak kan nggak boleh. Itu kayak harus Jadi menjadi PKS anggota ya Pak ya. fraksi. Udah jabat berapa Pak? Baru periode ini. Oh berarti 2019. 19. Nggih. Pemilu Sampai 2019. sekarang. Nggih. Terus nyalek lagi nggak Pak? Insyaallah Insya Allah. dicalekan. Dicalonkan. Dapil 1 kan? Ya, dapil 1 Dapil 1 berarti Menteri Jeron Mergangsan. Oh iya. Ya. Menteri Jeron, Keraton sama Mergangsan. Mergangsan. Oke. Nomor berapa Pak? Udah dapat nomor Nomor urutnya 1. belum? Oh nomor 1. Dari PKS ya nomor 1 gitu Iya. ya. Oke, terus kalau arti caleg Pak, ini aku langsung pertanyaannya langsung banget ya. Caleg ya? Arti caleg menurut Bapak, jadi nggak harus sesuai dengan Kamus. kamus kayak itu. Gini, caleg itu ada makna sebenarnya, ada makna guyonannya ya. Apa Pak? Makna guyonan di masyarakat kan caleg itu calon delek-delek. Kok bisa? Ana ora dadi. Oh iya. Tiwas entek oke. Pak ini gorengannya. Ya, Nggih, sebenarnya gini, calon anggota legislatif. Bukan calon legislatif ya kalau. oh iya calon Legislatif anggota. kan lembaganya. Lembaganya. Ya, legislatif lembaganya. Berarti dia akan dicalonkan menjadi anggota dari lembaga legislatif. Kalau di pemerintahan kota itu namanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota. Kalau Iya. di kabupaten berarti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Iya. Itu nggih. Jadi dia akan menjadi calon anggota, baru calon ya. Yes. Karena belum melalui proses pemilihan. Ya, pemilihannya masih tanggal Masih- 14 Ya, Februari. Februari 2024. Ya, kira-kira Kayak 90 sekian hari lah. gitu. Iya. Oh, nggak ngitung ya Pak aku nggak. Lah, Ya, bukan masih- kontestan ya nggak ngitung lah. Masih. Kalau kontestan mesti ngitung. Oh iya. Iya, masyarakat tuh pada terserah lah mau Iya, pemilihannya iya. kapan gitu. Karena ini ada apa namanya? Sebagian memang ada apatisme ya di kalangan. Karena saya melihat itu ada semacam deparpolisasi atau depolitisasi itu ya. Karena selama ini kan framing yang muncul itu kan politisi itu kan dalam tanda kutip lebih ke buruk gitu ya. Nah, yang muncul di permukaan kan korupsi. Jelas dari dulu kayaknya nggak Nah, pernah itu, hilang. Tapi yang mereka memperjuangkan masyarakat kemudian tampil di parlemen dengan baik itu jarang diekspos kan. Soalnya nggak kelihatan Pak, karena jarang diekspos padahal ada itu. iya karena gini, karena sesuai dengan kayak apa namanya paradigma, bukan paradigma, sesuai dengan apa namanya aku lupa. Aku mau inget-inget apa ya, karena nilai titik itu gitu kan. peribahasa. Itu peribahasa ya Allah. Masyarakat ini mohon maaf nih, kadang-kadang orang itu tidak sadar apa ya potensi untuk mencari-cari salah orang lain itu lebih besar. Ya karena gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan gitu loh. Pokoknya ono apik iki wis biasa. Ini Bapak tinggal di mana ya Pak? Saya di Surya Wijayan. Oh lah pantas dekat, berarti sering ke sini atau baru Ke daerah sini sering ke Sering. Surya Diningrat atau ke pinggiran itu. Oh iya. Ke Jogayaran. Joko Karya Iya, gitu. Pantas ya, maksudnya emang ke masyarakat tuh sukanya nyari yang gede-gede, tapi yang kecil tuh lebih dicari lagi gitu kan. Jadi kesalahan sedikit pun bisa dicari. Dikuli nek sekarang. Yes. Terus Soalnya- judulnya viral. Iya. Soalnya ada yang Viral. viralin juga yang suka jualan rumah. Kayak gitu kan. Apa-apa didol nek saya. Yes, jelas. Soal anak dewe dijak gitu kan. Lewat jalur khusus lagi. Ya, Terus privilege. dipecat. Nah ini loh. Kira tuh tepi jurang gitu.
Gue nek bakul siomay gawa hati. Oh, kalau kemarin tuh bukan bakal sofa ya Pak, malahan tukang ojek. Tak kira konjol Saya pernah betul ya bakul siomay sing bakul bakso terus sama itu bawa itu karena dulu ada kasus narkoba di satu tempat itu ya. Di mana? Masih di Kementerian Materi Jero. Oh, itu. Tapi sudah tahun saya belum nyalek kok ya, 2011-an itu ya. 2011. Waktu itu Sebentar, 2011 itu ya berarti beberapa tahun. Oh, sudah lama. 11 tahun yang itu lalu. ngerti nek ono bakul siomay enggak ate ya. Iya, siapa tahu dia ngikutin apa namanya? Ngikutin perkembangan teknologi kayak gitu kan. Mikirnya aku seperti itu gitu kan. Terus tinggal di mana tadi? Di Surya Wijaya nggih, RW 1 pinggir kali Nongo. Oh, anu, dekatnya ini Dekat kuburan. yang masjid apa itu? Masjid yang pinggir kali Cedek Edam Masjid itu. Hidayat. Oh, iya. bukan itu Al Oh, Ihsan. bukan. Yang dekat Dam itu Al Ihsan, itu RW 2. Saya itu lebih RW2. ke utara lagi. Oh, lebih ke utara lagi. Berarti RW yang 1. dekat sekolahanku dulu berarti. Di Surya Wijaya. Bukan, aku di MA Mualimin. Oh, sekolah Mualimin. Ini oh ya wes lah. Murid Ustaz Sanusi orang. Iya, Pak. Koncoku kayak soalnya. Bola iki. Ustadz maaf ya. Anakmu di sini ternyata agak jahat ya. Mulutnya udah tepi jurang masalahnya. Tapi nggak apa-apa karena emang yang ditepit-tepit itu lebih enak, Pak. Kayak gitu. Terus Pak, nah program-program yang diangkat dari Komisi A itu apa aja sih? Kalau komisi itu kan kebetulan kita konsennya bermitranya ya. Mitranya. OPD yang urusannya pemerintahan ya. Lebih ke Oh kayak Kesbangpol kayak gitu ya. Kesbang, terus Dukcapil, terus Satpol PP, bagian Tapem, bagian umum protokol, Protokoler, inspektorat. pengawas itu. Iya. Kan inspektor Rajit Singh. Iya bukan, inspektorat itu yang sekarang kantor baru di Cendana kan? Oh itu provinsi itu Oh, Mas? itu provinsi? Oh, kirain kota. Yang depan dinas kebudayaan toh? Itu provinsi. Yang kota itu di utara jalan dekat ini. Dekatnya Ya, balai kota, depan balai kota yang pintu masuk kan? Depan gerbang itu. Itu mitra kami. Jadi banyak yang lebih ke internal ke pemerintah kota. Contoh? Yang ke masyarakat itu ya Dukcapil, Kesbang, Kominfo itu yang Iya. langsung banyak bersentuhan dengan Iya sih masyarakat. podo kayak nek kene. Angel. Nah, wes ngomongin Kominfo. Nah, kalau yang ya banyak bersentuhan dengan masyarakat langsung kan Komisi D. Karena ada kesehatan, pendidikan, sosial itu kan. Kesra kan ada di situ semua. Oke. Tapi kita kan ingin membangun yang namanya good government, good governance kan. Yes. Nah, dimulai dari situ. Di Komisi A itu yang bisa mendorong pemerintah kota untuk sampai ke sana, sampai ke titik itu. Terus program yang diangkat Pak selama ini isu-isu yang diangkat apa aja sih? Atau Ya, aspirasi dari yang tergantung konteks dan tergantung apa ya isu-isu yang sedang muncul ya. Isu sampah nih. Nah, kalau gitu isu kan. sampah jelas ya. Itu jelas. Gimana Pak? Soalnya Kita sudah bikin pansus. Oh, udah ada. Pansus Panitia sudah khusus. belum selesai ya pansus. Terus sekarang ini pansusnya masih berjalan, termasuk disusul lah pansus lingkungan hidup gitu. Nah itu termasuk yang ngurusi sampah. Soalnya kan Jogja Kota itu kan ada 14 depo, tapi kan kita nggak punya TPS yang untuk penampung keseluruhannya. Iya. Itu masih jadi satu dengan Bantul dan Sleman. Apalagi kemarin muncul ini Apa Pak? Kayak ini kalau tiga kepala daerah dari Sleman, Bantul, Kota yang dulu kan sebutannya pinjem piungan itu namanya Karto Mantul kan. Di Jakarta, Sleman, Bantul. Kemudian dipanggil oleh gubernur. Terus langsung Pak Sultan ya? info mulai 1 Januari 2024 TPS Tepian tutup permanen. Langsung ganteng kabeh. Cenut. Itu sebenarnya tanahnya siapa sih? Ya tanahnya. Oh, yang punya. Iya, yang punya tanah ya. Ojo kok enggak dikata. Tanahnya yang punya. Gitu. Tapi bukan bab tanahnya. Kalau saya melihat lebih ini, Mas. AMDAL-nya atau lebih kepada gini, kalau sosial mau politiknya? menyelesaikannya, lebih kepada karep itu kalau orang saya bilang. Garing Keinginan. karep. Iya. Karena duit iso digoleki. Yes. Wong pinter ora kurang wong pinter, mosok Jogja kurang wong pinter kan ramutu. Tapi gini Pak, data yang saya dapat itu warga masyarakat Jogja ya, itu yang menembus sampai dengan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu cuma 17% loh dari total penduduknya. Ya itu 17% kalau bisa mengaruh yang 80%. Itu kita nggak punya ini Pak. Bukan apa namanya? Apa namanya? Artinya begini, yang kalau butuh
penyiapan teknologi ada ahlinya kan gitu kan. Iya. Nah, masyarakat kan sebetulnya gini. Saya melihat sampai hari ini ya, ketika Pemkot misalnya mengeluarkan program kemarin pilah sampah, itu udah manut kok, Mas. Disuruh bikin buat Yurut. Iya. Artinya, masyarakat itu punya kecenderungan sebenarnya mengikuti apa yang dimauin pemerintah, asal difasilitasi. Yes. Itu loh. Tapi juga berkaca dengan itu juga banyak juga kan waktu itu sempat heboh bank sampah ya. Tapi sekarang nyatanya ya masih jalan. Sebagian beberapa tempat masih jalan. besar, sebagian kecil, sebagian besar kan udah banyak yang nggak aktif Pak kayak gitu loh. Itu problem Tinggal yang berapa? lain, ya. 80% kayaknya nggak aktif sendiri tuh kalau saya Iya, dari data. Iya. Data dari mana itu? Ada Pak. Ayo. Ada sebentar. Kalau 80% enggak lah. Enggak, 20%, 80% aktif, 20% tidak aktif. Itu ya. Sebentar. Ini soalnya datanya dari 24 Januari 2022. Ketua Bank Sampah Kota siapa? Ketua Bank Sampahnya Pak Sekda. Wah bahaya gitu Pak. Bahaya. Kan saya nggak apa-apa sampai. Oh iya nggak apa-apa. Saya ya nggak apa-apa host kok. Oh nggak apa-apa. Host itu selalu benar pokoknya. Sambil diminum. Iya, iya Pak. Silakan diminum tadi Poncerosonya. Ya tadi 24 Januari. Terus kalau kenapa kita nggak mau berkaca, bukan berkaca ya, nggak mau mengadopsi teknologi yang dipakai oleh Banyumas? Nah itu yang... Kenapa Pak? Itu nanti Pak. Itu nanti. Iklan loh. Iklan dulu habis ini. Kita masih di angkringannya Pak Anda di Jalan Pugeran, Mantri Jeron. Kembali lagi di angkringan Pak Anda, Mantri Jeron. Ya kayak gitu aja Pak. Tadi kan pertanyaannya tetap masih ada di sampah ya, tentang teknologi yang digunakan di Banyumas. Kenapa nggak diaplikasikan di Jogja? Kemarin gini, terakhir ya saya ketemu dengan kebetulan saya anggota Banggar ya, dengan TAPDA, tim anggaran pemerintah daerah. Itu kan ada Bapeda, ada Sekda, ada BPKAD dan seterusnya. Disampaikan bahwa tahun depan pemerintah kota itu akan memberikan mandat kepada salah satu BUMD ya, namanya Jogja Tama Visesa, untuk bekerja sama dengan pihak ketiga mengolah sampah. Mengolah sampahnya. Ya, itu tapi baru bisa dilaksanakan di 2024 kira-kira bulan Juni lah. Jadi pertengahan sudah tahun. Ada ya? rencananya sudah. Rencananya. Ya, rencananya sudah ada. Kayaknya Pak PJ itu sudah mulai bikin kesepakatan awal dengan beberapa pihak ya. Nah, besok karena pekan ini kita akan membahas beberapa anggaran dengan OPD, kita tanyakan lagi. Walaupun yang bisa ngejar itu nanti Komisi C karena langsung dengan DLH. Iya, sama juga ya kalau kita membahas anggarannya Karang Taruna itu tetap ke Komisi D ya kayak gitu. Iya, padahal nek ning Komisi A lebih benar loh. Iya, karena bisa masuk ke Kementerian. Nah, ya masalahnya di situ. Saya pernah ngobrol dengan Pak Menteri. Nah, tidak boleh Pak. Apa Pak? Ayo Pak, ungkap. Itu kan bisa Dikpora ya. Ada apa Pak? Dengan Pak Menteri. Lah, katanya pernah ngobrol. Enggak pernah ngobrol, tapi beliau juga belum bisa memberikan ini ya, jaminan bahwa itu bisa ditarik ke wilayah. Ke wilayah gitu. Sebenarnya kan kita juga membutuhkan dana gitu kan. Ya betul. Soalnya kan namanya semua lembaga organisasi ya untuk bisa butuh oli. Iya, karena kita kan juga pengennya memajukan Karang Taruna, karena Karang Taruna sendiri itu kan ujung tombak pemudanya ya untuk menggerakkan itu kan kita juga. Saya sepakat itu. Iya kayak gitu. Nah tapi sampai sekarang bahkan untuk fasilitasi kayak rapat ataupun apa tuh sampai sekarang itu belum ada ya Pak. Itu pernah saya tanyakan juga. Kita dapat sekali waktu itu di pagelaran. Jadi kita mau bikin sebuah pagelaran gitu. Tapi ide kita pentas-pentas gitu, tapi ternyata ide kita udah dicuri sama orang lain kayak gitu. Itu agak sakit. Orang digembok ya dicolong. Ya salahnya itu Pak. Salahnya kui. Langsung dipatenkan. Oh langsung dipatenkan, sakit hati ya. Idenya siapa yang patenin siapa kayak gitu kan. Agak sebel juga di situ sebenarnya. Sama di samping loh Pak, enak itu soalnya seger. Pak Anda esko mana? Oh ya. Terus kalau di wilayah Mantri Jeron kan dilewati sebuah filosofi Pak, dan banyak pedagang, banyak UMKM juga. Sebenarnya ini agak nyimpang lagi, harusnya tetap ke komisi apa sih, komisi A, komisi B, itu ke komisi lainnya kayak B kan.
kayak gitu. Nah, ya kita kan dilewati sumbu filosofi. Dari Gading sampai Panggung Rapia itu. Oh, kayak gitu, dan lewat pas di depan kita kayak gitu, di depan kemanfaat kayak gitu kan. Arti Toto itu. Yes, oke, makasih Pak. Ini aku sama Pak, cuma aku versi esnya aja karena saya nggak bisa minum panas kayak gitu. Jadi menurut Bapak sumbu filosofi itu akan berpengaruh sekali nggak sih untuk ekonomi di masyarakat Mantri Jeron? Tergantung ya. Sebentar, ini narasiku belum selesai. Karena di Mantri Jeron itu menjadi peringkat kedua ekonomi terburuk di antara 14 kementerian di kota Jogja. Iya. Kayak gitu. Nah, harusnya kan semua kebijakan yang diambil itu harusnya kan bisa menjadi daya ungkit ya untuk ekonomi masyarakat. Nah, babnya ini kan tidak bisa lepas dari pemerintah di atasnya. Nah, karena itu kan kewenangannya ada di Pemda kan? Pemda. Kewenangan utamanya di situ. Nah, ini baru dugaan ya. Asumsi kan bisa salah ya, karena belum ada kajiannya. Asumsi saya mestinya sudah dibikin kajian ya. Harusnya sudah dibikin kajian, efeknya seperti apa, termasuk nanti daya ungkitnya terhadap masyarakat. Padahal secara natural kalau saya lihat ya, ekonomi itu sebenarnya sudah tumbuh dengan sendirinya loh. Selama ini loh ya. Saya kalau melihat dari ujung ini perempatan Gading ya, Lengkung Nirboyo kan sebelah Iya, Lengkung Nirboyo kan sampai di Panggung sudah tumbuh kan, karena di selatan ada pesantren itu kan. Nah, tinggal ditoto saja nih. Apalagi kemudian kalau kita bicara belok ke Kerisdikan ada Jogaryan yang luar biasa pertumbuhan ekonomi. Iya, itu sangat tinggi sekali. Di hari-hari tertentu dan di bulan-bulan tertentu bikin macet. Mestinya begitu. Mestinya ada satu kajian yang nanti kalau dibikin seperti ini efeknya begitu harusnya ada gitu ya. Harusnya loh. Pernah diomongin di legislatif belum Pak? Kalau untuk itu enggak nggih. Ya cuma omong-omongan secara tidak resmi karena setiap kewenangan yang dimiliki oleh Pemda DI itu kita nggak bisa apa-apa. Dalam tanda kutip. Iya. Jadi kayak kalau gitu atau emang ada hak sekarang kalau kita bicara dana IS ya, itu saja kan DPRD DIY itu nggak ikut bahas loh. Oh, ikut bahas? Iya. Langsung ya? Ya karena di undang-undang istimewanya sudah domainnya begitu. Hati-hati, kita udah di ujung jurang ini obrolannya. Bahaya ini nanti. Kita jangan membahayakan diri kita sendiri dong, Pak. Bahaya, Pak ya. Nah, jenengan cek mancing, Rono. Ya nggak mancing sih, tapi kayaknya enak aja sih kita jalan-jalan di pinggir jurang kayak gitu. Nah itu ya berarti kalau kayak dana IS itu berarti kan langsung dari kan dari hak prerogatifnya kan, juga ya istimewa terus Perdais ikutannya ada dana. Nah, terus kan sama ini berarti kan kalau itu bukan katanya sih tapi dengar sama katanya apa bedanya gitu kan. Soalnya dari situs X itu Pak sih kalau dulu sih burung biru ya sekarang jadi situs X. Itu kan kalau ada berita sedikit aja atau ada isu sedikit aja langsung tenar kayak gitu kan. Kayak yang baru-baru ini cuaca kok nggak mau turun hujan ada apa gitu bahkan jadi heboh kayak gitu kan. Tapi kita nggak mau bahas cuaca. Kita mau bahas pedagang yang ada di alun-alun selatan. Kan katanya rencana mau direlokasi ke Lapangan Pinggiran Pak. Nah itu akan berdampak juga ke pedagang asli yang di Lapangan Pinggiran karena karena alun-alun selatan itu mau dikembalikan fungsinya seperti alun-alun utara. Jadi besok kita bisa bermain pasir di sana, Pak. Kalau nggak dipageri, wes itu aja. Ini kita ya dipageri. Oh, kita ya dipageri ya, Pak. Rencana itu saya belum belum terlalu memahami. Saya belum. Teman-teman di komisi juga jarang membicarakan tentang pengalihan atau pemindahan pedagang alkit ke pinggiran. Oh belum. Soalnya kemarin ada beberapa isu itu yang benar-benar udah sampai di situs X itu. Belum. Kalau yang sudah valid itu kan tentang ini ya revitalisasi benteng itu sudah ya, karena sudah ada undangan yang beredar mengundang beberapa warga yang memiliki rumah di tepi-tepi benteng. Itu katanya sudah diapain Pak? Diusir gitu. Oh bahasaku keren banget ya diusir. Iya. Iya enggak relokasi ya kata ya walaupun cuma sedikit biasanya dapat yang tahap pertama tuh banyak loh katanya loh. Oh katanya tapi kok yang di ATR banyak yang pada ngeluh. Itu saya dapat bocoran dari Manut SABC tadi sini. Soalnya aku dapat bocoran dari ATR tuh katanya warga masih banyak yang menuntut
ganti untung bukan ganti rugi kayak gitu. Nek ganti untung ya udah seneng. Ya maka dari itu Pak, lah dana ini mau pakai buat apa? Terus mau dibikin kolam ya, bukan kolam sih, dibikin juga ngelarangan lagi kayak gitu. Jagang ya namanya, jagang itu kayak sungai. selokan. Gitu. Tapi saya juga belum ngerti zaman biyen koyo ngopo. Oh iya, nanti jangan-jangan jadi selokan kayak selokan Mataram Pak, jadi sampah terpanjang di Jogja loh ya. Iya. Dan setiap sekarang airnya ngalir lagi karena selesai. Kemarin kan ternyata ada kebocoran waktu pembangunan untuk tol. ini, Kayak gitu kan. Nah sekarang pas airnya ngalir itu isinya apa? Bukan air dan itu isinya sampah terpanjang. Itu gantinya Sungai Ciliwung kalau di Jakarta. Kalau di Jogja ada selokan Mataram. Kayak gitu. Dan itu nggak tahu kenapa. Padahal itu juga salah satu sungai yang selokan yang berpengaruh tapi jadiin bak sampah gitu. Iya. Malfungsi. Iya. Parenting politik Pak itu harus dilaksanakan atau enggak sih buat Parenting politik? pendidikan politik. Pendidikan politik pada keluarga, Oh pada iya, masyarakat harusnya kayak iya. gitu. Karena ini kan harus ada penyadaran nih bahwa sebenarnya warga negara itu kan punya hak politik ya. Punya hak politik dan dia punya punya ide, punya gagasan, punya keinginan yang bisa disampaikan ke pemerintah yang pemerintah kan bukan penguasa sebenarnya. Pemerintah itu sebentar, bukan penguasa dari mana Pak? Kayak yang matiin mic juga itu doang. Oh iya, lembaga yang ini kan. Ini bicara ideal dan seharusnya ya. Lembaga yang dipercaya untuk mengelola kan gitu. Iya. Jadi kan bukan menguasai harusnya. Iya, tapi kenyataannya jadi penguasa. Kekuasaan terbesar kan harusnya kan di tangan rakyat. Gitu. Harusnya Itu sesuai dengan idealnya undang-undangnya. ya. Tapi kan prakteknya masih jauh. Gitu. Nah itu termasuk yang bikin apolitis. Iya, kayak gitu kan. Makanya proses penyadaran ini penting ya. Meskipun saya yakin tidak bisa cepat. Prosesnya bisa jadi panjang ya. Dan mungkin akan akan terjadi yang lebih baik itu ke generasi berikutnya itu. Ya, jadi kalau periode berikutnya, ya makanya kita dorong mudah-mudahan itu ikut maju dalam kontestasi ya. Iya. Ya. Walaupun tidak harus dengan privilege ya. Aku dijebak terus deh. Ya wes lah, kita sama-sama jagur jurang deh Pak. Itu kan MK kan ada yang dipecat tuh ketuanya. Oh iya, keputusan terbaru ya. Putusan terbaru hari MK. ini lah Pak. Gara-gara privilege kayak gitu kan. Itu kayak sebetulnya menarik, tapi nanti tidak jauh dari apa yang kita omongkan kayak gitu kan. Dan itu ranahnya lebih ke ini kan, praktek hukum ya. Iya, nanti juga kalau itu nanti kepanjangan juga. Kita harus sempit di Jogja. Jogja aja kalau mau dipersempit lagi bahaya. Kita nanti tetap akan kembali lagi di permasalahan sampah karena itu sangat Nah, kalau menarik. kembali ke parenting tadi, makanya kan Kesbang ada sekolah politik, Sekolah politik ada. sekolah untuk pelajar, sekolah politik, sekolah demokrasi, parlemen pelajar, itu kan Iya. bagian dari pendidikan politik bagi anak muda itu. Seperti politik menurut Bapak lah. Politik itu kan siasat. Nah, itu toh. Bahasa Arabnya siasat kan? Iya, siasa. Oke. Bersiasat itu artinya gimana caranya. Tapi tujuannya sebenarnya kan mulia ya, untuk memakmurkan masyarakat, untuk membuat kehidupan lebih baik kan. Harusnya begitu. Harusnya begitu idealnya, tapi kenyataannya idealita dengan realita kadang beda. Realitanya tetap memperkaya diri sendiri itu nomor satu. Yang terjadi seperti itu. Ya. Makanya itu dan ketertarikannya berkurang, dan ada yang cuek itu kan karena perilaku politik yang tidak benar itu. Oke, kita nanti akan kembali lagi Pak. Dan di sini kita juga mendukung usaha UMKM Pak. Ini ada salah satu UMKM dari Warga. Bu Anda kemarin dari mana? Dari mana ini? Dari Gedong Kiwo. Sinten? Sinten? Bu Tuti. RW berapa ya? Nih, enak ini basrengnya. Kayak gitu. Oh, RW 6 itu. Nah, ini ternyata ada tetangganya. Jadi yang mau ngikut ngiklan di sini juga boleh nanti hubungi di angkringannya Pak Anda di Jalan Bugeran, Mantri Jeron. Masih di angkringannya Pak Anda di Jalan Bugeran, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta ya. Ini ada UMKM juga yang pastinya tadi dari tetangganya Pak Kuncoro sendiri kayak gitu. RW berapa? 6 ya? RW 6 kayaknya. RW 6 terus juga itu ada olahan emping dari olahannya Bu Anda. Enak Pak, kalau nggak keasinan. Soalnya tadi coba aku keasinan sih, jadi akhirnya tak stop untuk nyemilnya kayak gitu Pak. Untuk menyambut pemilu damai,
biar tidak terjadi kayak keras antara satu kubu dengan kubu yang lain. Dan itu pernah terjadi di tahun 2019 di depan Kemantren kalau nggak salah, itu di pertigaan depan Kemantren itu sampai gontok-gontokan gitu Pak. Harapannya kan jangan sampai terjadi lagi, harapan dari kita ya kayak gitu. Nah, untuk mengantisipasinya itu seperti apa sih Pak kalau untuk dari pendukung-pendukung Bapak sendiri kayak gitu? Oke. Pertama kita kedepankan ini ya, kampanye ide dan gagasan itu ya. Yes. Itu yang harus dikedepankan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau jumlah massa cukup banyak ya, itu memang pengendaliannya lebih susah gitu, ya. Nah makanya KPU itu kan sudah membuat kesepakatan ya kemarin dengan semua parpol peserta untuk membuat kampanye damai di beberapa, saya nggak tahu selesai belum, tapi saya pernah hadir ke beberapa Kemantren itu ya. Nah ini harapannya jangan hanya itu di permukaan, artinya di kalangan elitnya saja ya. Harapannya kan tidak di kalangan elitnya saja nih, di kalangan pengurusnya. Memang sosialisasi ke masing-masing peserta dan pengikutnya itu memang harus masif ya. Nah saya pikir potensi itu terjadi karena pengumpulan massa. Kalau tidak ada pengumpulan massa itu jarang terjadi. Ya tapi kalau nggak dikumpulin itu nggak bisa karena memang karakternya begitu. Karakternya memang kudu kumpul-kumpul. Dan walaupun yang datang ya pesertanya sendiri. Iya. Dan itu tidak berubah pilihan. Iya jelas. Itu nggih. Nah, maka yang harus kedepankan model kampanye tatap muka dengan warga langsung mendatangi berarti untuk menyampaikan visi misi itu. Itu yang lebih menurut saya bisa mengurangi. Kalau menghapuskan sama sekali saya pikir tidak bisa juga nih. Kita sudah bikin kajian kemarin. Komisi A meminta tolong pihak ketiga bikin kajian kerawanan pemilu. Hasilnya sudah kita serahkan ke Pemkot, sudah kita serahkan ke KPU, Bawaslu tentang kerawanan pemilu, sudah terpetakan itu. Daerah mana dan yang berpotensi konflik siapa saja itu ya dari tahun ke tahun itu saja. Itu aja. Kalau nggak sih itu mungkin ini ya ada sebenarnya di balik motif politik ada motif lain yang kita nggak tahu. Kemungkinan di situ ya. Karena kalau motifnya beda pilihan saja, kayak nggak mungkin. Nggak terlalu keras gitu ya. Kalau cuma beda pilihan itu, kalau menurutku kalau sampai kodok-kodokan tuh sampai ada yang terluka itu kan mesti ada sesuatu di balik itu yang kita nggak tahu. Ada udang di balik bakwan. Enak loh Pak sambil menikmati bakwannya Pak Anda. Yang bikin Pak Anda itu enak bakwannya, tidak berair. Sekarang ini yang terpetakan kemarin dari kajian itu di daerah kita malah nggak termasuk di. Iya, kalau di sini mungkin nggak. Materi nggak masuk. Oh, materi ada enggak. Kemantren lain yang. Kalau kemarin sih dapat itu dari aku lupa, baru kemarin padahal itu di Taman Siswa sama di sama ngambilan karena itu emang titik konflik, karena juga teman-teman saya yang bekerja di ambulan gawat darurat itu suka kewalahan kalau bawa pasien yang urgent, kalau mereka baru bentrok kayak gitu kita nggak bisa lewat ambulannya. Jadi kasihan kan, padahal rumah sakitnya di tengah-tengah. Itu jadi sempat mikir mereka tuh gimana sih kayak gitu. Dan kembali ke isu apatis tadi Pak, itu bagaimana untuk menyikapinya sih anak-anak sekarang, generasi Z tuh kebanyakan ngopo politiknya kayak gitu, kalau enggak anaknya bapak ngopo ome Pak Dene kayak gitu. Dinasti, malah diperjelas ya. Tapi nggak apa-apa, emang kenyataan juga gitu. Kayak di kabupaten sebelah kan juga dinasti. Kan puisinya Gusmus. Iya. Kan? Rasa. Iya. Republik Rasa Kerajaan. Kan puisinya Gusmus. Iya. Dia kan budayawan. Ya itu makanya. Jadi kan generasi. Nah ini ya. Sekarang salah bukan ya. Belum berhasilnya. Parpol-parpol itu mengkaderisasi membuat kaderisasi yang baik salah satunya. Kalau kaderisasi itu berjalan dengan baik itu tidak harus selalu orang-orang yang dekat dengan dia. Orang-orang yang jauh pun harusnya bisa dapat kesempatan yang sama. Tapi kan kenyataannya kalau nggak yang jauh nggak dapat. Saya orang orang Girkali itu ya. Orang Girkali, orang pinggiran itu ya. Nah, hari ini tinggal pinggiran Bapak kali ini. Pinggir kali kan. Ring 1 loh. Pinggir kali. Oh, iya tapi ring 1 kota. Terus ya itu kan bisa mencapai capaian seperti hari ini, padahal kan
dengan pimpinan parpol juga bukan saudara, bukan. Itu contoh saja. Kalau bisa dilakukan di tempat lain, kenapa tidak? Kan? Gitu. Dan merangkak, Mas. Dulu pernah jadi ketua Depra, terus jadi banyak sih ya Bapak itu merangkapnya. Enggak, bukan merangkak. Oh, merangkak. Merangkak dari tukang wirawiri, tuku aqua, tuku apa, tuku wedang itu sampai hari ini bisa duduk seperti ini ya, berproses itu. Karena saya aktif di parpol itu sejak 99. Baru 2 tahun Pak, jadi nggak usah dibahas. Soalnya itu terlalu jauh. Nanti kalau bahas dari 99 aku baru 2 tahun itu. Iya, kan berarti ada proses panjang. Iya, proses panjang. Sampai di sini kan ada proses panjang yang lebih dari 12 tahun. Jadi kan tidak instan. 3 hari langsung jadi ketua. Ada juga lagi. Ini kayaknya berbahaya ya Kak ya kayak gitu. Tapi kita suka sih dengan yang berbahaya Ini gitu. kan realitas. Realitanya seperti itu Dan gitu itu kan jadi perbincangan di mana-mana. Nah, iya sama umum, dengan kan? yang MK itu kan, yang kasus MK itu kan juga karena loh tiba-tiba kok ini kayak gitu. Enak Pak kurangnya. Ya boleh dicoba Pak. Bagaimana caleg dalam memenuhi janji aspirasi, Pak? Jangan banyak janji. Itu dulu kuncinya. Karena begini, sebenarnya kalau bicara tentang visi misi, visi misi caleg itu nggak ada. Yang ada itu visi misi wali kota atau bupati. Oh gitu. Iya. Emang caleg nggak ada, nggak punya visi misi, Pak? RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah atau panjang pemerintah itu miliknya wali kota existing. Oh gitu. Bukan milik anggota dewan. Nggak milik gubernur juga? Kan, gubernur iya, gubernur karena dia kan kepala daerah. Oh iya. Semua kepala daerah yang terpilih termasuk kepala negara itu punya, kalau mereka RPJN ya, pembangunan jangka menengah negara itu kan. Nah itu, sementara kita ini kan fungsinya legislasi. Untuk pengesahan aja. Legislasi, kemudian budgeting, kemudian pengawasan. Jadi tinggal disinkronkan saja. Apa yang kita inginkan dengan apa yang menjadi program itu. Nah, sayangnya hari ini, sayangnya gini, kalau pemilihan, nah besok itu lumayan ya. Pemilihan legislatif dengan pemilihan kepala daerah kan dalam tahun yang sama. Iya. Artinya nanti bekerjanya startnya bareng. Ini akan lebih memudahkan kontrolnya. Nggak timpang kalau yang kemarin kan ini sudah jalan, legislatifnya baru masuk, kan sudah ketinggalan beberapa tahun. Iya. Untuk mengerti rencana pembangunannya. Berarti penting. Nah, yang tidak dilakukan sampai hari ini, menurut kalangan akademisi itu ya, tidak pernah ada bedah RPJMD. Oh, gitu. Harusnya itu dibedah dulu. Iya, soalnya selama ini juga yang realistis mana, yang enggak mana, dari semua janji itu kan ada yang nggak bisa dilaksanakan mesti. Ya kan, ada yang potensi nggak bisa dilaksanakan. Nah, itu udah di cancel dari awal. Ya sebetulnya kayak yang presiden sekarang sih, kayak gitu kan. Yang mana langsung. Iya, ya kan bener kan, presiden yang 2 periode ini katanya mau mengganti produk mobilnya dari produk negeri sendiri, akhirnya mana? Mending dulu dong ada Timor. Itu. Yang kerjasama dengan Hyundai kayak gitu kan. Itu teknologinya teknologi pesawat siluman. Nah, itu Raketok. Ya kayak juga sih Gatot Koco ya, waktu yang sekarang udah dipindahkan ke Museum Dirgantara kayak gitu kan. Itu kan juga sebenarnya proyek bagus yang waktu itu sudah terrealisasi, tapi kenapa nggak dikucurin dana? Kayak gitu kan. Itu sebuah pertanyaan itu yang dari kecil saya tuh bertanya-tanya. Itu ya. Jadi mewujudkan janji ke masyarakat itu caranya jangan banyak janji. Kalau banyak janji akhirnya ya coba janji manis dong, Pak. Udah kena gula kabeh tuh. Masyarakatnya. Iya, kalau enggak janji manis. Iya, kalau enggak kayak Hetiko Sendang. Janji tinggallah janji kayak gitu kan. Kok Yuber gue bahasnya suwi ya, janji tinggal janji ya. Terus kembali ke isu sampah lagi, Pak. Cara menyadarkan masyarakat agar bisa masyarakat tuh pilih-pilih ya. Jadi ketika kita buang sampah, kita juga harus memilah itu sampah plastik, kertas, atau apa itu yang kalau dulu kan dikasih tong tuh residu residu. Nah, maksudnya pertama fasilitasi itu, yang belum ada kan itu. Jadi kadang-kadang kan masyarakat sudah kesadarannya muncul, tapi punya keterbatasan kan. Nah, ini dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan fasilitas.
Kemudian ada ini orang-orang yang memang harusnya jadi apa ya, semacam sukarelawan atau apa, yang tugasnya memang untuk ngontrol itu ya. Dan itu bisa dihonori gitu loh. Ya harusnya seperti itu, tapi idealnya tapi kayaknya belum ada ya, deh. belum gitu. belum diyoi itu. Belum. Sudah pernah kita usulkan belum Oh, udah diyoi. pernah. Soalnya kayak kemarin juga yang diomongin dari Bu Anita ya kemarin tuh dari fraksi Golkar, Komisi A juga. Mbak Ita. Nah, Mbak Nita itu juga bilang itu juga ada, termasuk juga untuk Karang Taruna kayak gitu kan. Itu dia katanya mau dibisikin ke rekan-rekannya. Nggak tahu kalau Bapak mau ngebantuin kita juga untuk mendapatkan dana anggaran. Iya. Kenapa enggak kayak gitu? Nanti. Apa arti kampanye berdaulat dan bermartabat menurut Bapak apa? Untuk menyambut ini ya pemilu damai. Iya. Nah, itu satu kesatuan. Berdaulat itu ya merdeka kan. Berarti ide-ide kita bisa kita sampaikan ke masyarakat, terus tidak melakukan praktek pelanggaran, misalnya praktek politik uang gitu. Itu termasuk bermartabat gitu. Padahal money politik masih aja. Itu masih tinggi ya. Dan selama money politik masih tinggi ya, politik kita akan masih berbiaya mahal. Iya, karena dari Masih akan dan hanya orang-orang yang punya isi tas besar yang bisa memenangkan kontestasi kan. Padahal bukan itu yang dicari kan. Dalam sebuah kontestasi politik kita kan akan menampilkan orang-orang yang memang betul-betul berkualitas dan dia memang betul-betul ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tidak sekedar ingin menduduki jabatan tertentu, tapi betul-betul ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat. Ya, semoga di pemilu damai 2024 itu harapannya itu bisa terwujud ya Pak, harapan untuk, karena memang prakteknya itu menindaknya yang susah. Iya, soalnya ada orang yang melihat tetapi belum tentu mau jadi saksi. Itu Bawaslu pernah sering cerita ke kita. Kemarin Bawaslu juga sempat agak nyinggung. Yang nyinggung mau Bawaslu, tapi KPU kalau kamu lihat, kamu dikasih, laporkan aja gitu kan. Tapi kita juga pikir nanti tapi itu dan proses persidangannya lama Mas. Katanya itu hampir sampai 6 bulan sih. Jadi pemilu selesai, penetapan dan cuman baru disidangkan. Ya kelamaan gitu. Nasi udah menjadi bubur, tapi itu yang dijual tukang bubur masalahnya. Dan nanti akan sudah disibukkan urusan-urusan yang lain. Ya, habis itu akhirnya lupa. Entah lupa atau dilupakan. Oke Pak, untuk penutup nih, sebelum saya harus lanjut dengan kerjaan saya yang lainnya. Ini aja deh, kasih masukan buat teman-teman Karang Taruna biar tidak apatis dengan pemilu, tetap harus mendukung mendukung pemilu 2024 kayak gitu, dan juga kalau bisa sih ada yang ngasih dana buat kita Pak gitu. Maksudnya kita bisa mencari jalan untuk lewat Pak Kunchoro nih gitu kan. Nanti dikasih triknya, ini loh harus ngaju ini gitu. Biar kita juga sebagai Karang Taruna itu kita juga bisa bekerja, bisa memajukan Karang Taruna. Kayak kalau pemudanya itu bisa maju, ya untuk memajukan Karang Taruna, jika pemudanya itu mempunyai semangat juang dengan adanya dana-dana di kepemudaan kayak gitu kan, kita bisa merangkul lebih banyak lagi kayak gitu. Mungkin dari Pak Kunchoro bisa ngasihkan tip atau triknya gitu biar bisa deal untuk kedepannya gitu Pak. Pertama semangat terus nih. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan kegiatan yang lainnya, karena dulu saya juga tumbuh dari Karang Taruna walaupun tingkat RW gitu. Ya nggak apa-apa. Di tempat kami namanya Kalepo, Karang Taruna Ledok Poncokusuman itu. Sekarang masih eksis, cuman sudah jauh generasinya. Nah, salah satu caranya mengakses itu ya dengan kegiatan nih, lebih banyak dengan kegiatan. Bikin aja kegiatan, nanti bisa ada yang bisa dicandalkan ke Kesbang, ada yang bisa dicandalkan ke Dikpora ya. Jadi per kegiatan itu bisa nanti. Tidak harus misalnya dana dikelontorkan secara karena hibah untuk Karang Taruna saya nggak tahu ya kalau di provinsi ya, karena secara penganggaran itu provinsi itu lebih mudah sekali. Iya, sepertinya itu. Pemerintah lebih mudah. Ya, nanti bisa per item. Per item itu artinya ini, misalnya kegiatan ini podcast diajukan. Kemudian kegiatan yang lain, misalnya bikin bazar diajukan. Nah, per item saja, kemudian nanti kita sambungkan ke dinas-dinas yang terkait. Itu akan lebih mudah menurut saya. Dan nanti kita bantu dorong lah. Oke Pak. Ini on track ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa boleh ya dibantu didorong ya.
Oke Pak, gitu aja. Saya mau lanjut sama teman-teman, Siap. ada acara yang selanjutnya. Matur nuwun. Selamat menikmati Oke. Pak. Ya, Siap. terima kasih Pak. Semangat ya. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Alhamdulillah.